Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, banyak di luar sana orang-orang yang mengaku muslim tetapi masih meragukan agamanya. Seperti contohnya, ada di antara kaum muslimin yang menganggap Islam itu tidak adil terhadap kaum wanita. Ada perbedaan gender dalam Islam, dan bahkan mereka menyebutkan Islam lebih cenderung kepada laki-laki, lebih pro pada laki-laki daripada kaum wanita. Salah satunya dalam pernikahan adalah tentang hak tolak atau menceraikan pasangan. Nah, saudaraku yang berbahagia, adil atau tidak adilnya Islam, ya, ini adalah permasalahan yang sudah dibahas sejak ribuan tahun yang lalu, dan ini menjadi perdebatan di antara kaum muslimin dan orang-orang yang benci dengan Islam. Jelas Islam adalah agama yang adil. Kalau kita lihat sejarah, sebelum Islam diturunkan oleh Allah, sebelum Rasulullah diutus, bangsa-bangsa seluruh dunia memperlakukan wanita lebih kurang sama seperti mereka memperlakukan hewan. Kalau kita baca sejarah, bangsa Eropa kuno yang waktu itu yang berkuasa di sana adalah peradaban Romawi dan Yunani, yang dalam sejarah mereka adalah penghasil para filsuf yang sangat terkenal, yang sangat hebat, mempunyai peradaban yang maju pada zamannya, bangsa Romawi dan Yunani. Tetapi kalau kita baca sejarah bagaimana kehidupan wanita pada zaman itu, mereka diperlakukan hanya sebagai objek oleh para lelaki. Bahkan para wanita bisa dijual belikan seperti budak pada zaman itu, walaupun mereka adalah wanita yang merdeka atau terhormat. Lalu kalau kita lihat sejarah bangsa India kuno, yang mana India ini adalah salah satu bangsa tertua di dunia, peradaban mereka pada masa lalu adalah peradaban yang sangat maju, tetapi mereka memperlakukan wanita dengan sangat hina. Ketika mereka mendapatkan atau melahirkan anak wanita, mereka akan merasa malu. Kenapa? Karena anak wanita, anak perempuan, mereka anggap sebagai beban dalam hidup mereka. Dan bahkan seorang wanita ketika suaminya meninggal dunia, dalam kebudayaan India kuno, maka ia harus ikut mati, terjun ke api ketika suaminya dibakar. Saat jenazah suaminya dibakar, maka saat itu ia harus melompat ke dalam api untuk mati bersama suaminya. Beginilah perempuan, wanita diberlakukan di masa India kuno. Lalu bagaimana dengan bangsa Arab? Bangsa Arab jahiliyah dulu lebih kurang sama. Mereka sangat tidak suka memiliki anak perempuan, bahkan ketika perempuan lahir langsung dikubur hidup-hidup. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana perlakuan orang Arab jahiliyah dahulu terhadap wanita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila salah seorang mereka diberikan kabar bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, zalla wajuhuhu muswaddan, kata Allah, wajah mereka berubah menjadi hitam saking tidak senangnya, saking tidak sukanya. Wa huwa kazim, dan mereka dalam keadaan marah. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan anak perempuan. Bagi mereka perempuan itu adalah aib. Ketika Islam datang, Islam turun, Islam membebaskan kaum wanita. Allah perlakukan laki-laki dan wanita mempunyai kewajiban dan hak yang sama. Allah perlakukan laki-laki wanita dengan adil, mempunyai kewajiban, mempunyai hak yang sama, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Akan tetapi hari ini ada yang menganggap bahwa Islam tidak adil terhadap wanita. Salah satunya yang mereka kritisi adalah tentang hak tolak atau cerai dalam sebuah pernikahan. Nah, kita kaji sekarang apakah Islam adil atau tidak terhadap wanita. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah adil dalam perspektif Islam berbeda dengan adil dalam perspektif atau sudut pandang sosialis komunis. Dalam pandangan sosialis komunis, adil itu adalah sama rata, sama rasa, semuanya sama.
Itu adil dalam perspektif orang-orang sosialis. Tetapi dalam Islam, adil adalah ketika Anda meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itulah adil dalam Islam. Nah, dalam rumah tangga, Islam mewajibkan, meletakkan kewajiban mencari nafkah itu ada di pundak suami. Suamilah yang harus bekerja di luar sana, berpanas, berhujan untuk menafkahi anak dan istrinya. Tidak ada paksaan dalam Islam bagi kaum wanita untuk bekerja mencari nafkah, karena itu tanggung jawab laki-laki. Kecuali dalam kondisi tertentu, laki-laki suaminya sakit hingga ia tidak bisa menafkahi. Itu kondisi yang dikecualikan. Kemudian, karena laki-laki punya kewajiban menafkahi, maka Allah berikan pula mereka hak yang lain, yaitu hak tolak, hak untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya. Kalau suami mengatakan kepada istrinya, kamu aku ceraikan, maka jatuhlah tolak terhadap istrinya tersebut. Berbeda dengan istri, sampai 1 juta kali pun dia berkata, suamiku engkau ku ceraikan, bang, mulai hari ini abang ku ceraikan, tidak akan berlaku. Kenapa? Karena hak itu hanya milik laki-laki. Pertanyaannya berarti tidak adil. Disitulah letak keadilan Islam. Allah yang mendesain, menciptakan laki-laki dan wanita dalam bentuk fisik dan psikologis yang berbeda. Kalau kita tinjau dari sudut pandang ilmu psikologis, secara fisik jelas berbeda, secara psikologis juga berbeda. Dalam tinjauan ilmu psikologi, laki-laki dan wanita itu mempunyai kepribadian yang berbeda. Laki-laki cenderung logis dan berpikirnya cenderung menggunakan rasional, ya. Sedangkan wanita dalam melakukan sesuatu itu banyak dipengaruhi oleh perasaan. Jadi wanita lebih dominan dalam dirinya perasaan dibandingkan logika atau rasionya. Maka karena itulah laki-laki diberikan oleh Allah hak untuk menjatuhkan tolak kepada istrinya. Kenapa? Kalau wanita diberikan hak yang sama, ia tersinggung oleh suaminya, perasaannya terluka, ia merasa marah, dia akan mudah menceraikan. Kenapa? Karena perempuan makhluk yang sering terbawa oleh perasaan. Kalau laki-laki lebih logis dan lebih rasional. Nah, secara psikologis Allah ciptakan dua makhluk ini berbeda. Maka karena Allah yang Maha Tahu, karena itulah Allah berikan hak untuk menceraikan istri itu pada suami. Tidak ada istri berhak menceraikan suaminya. Kemudian, walaupun wanita tidak punya hak untuk menceraikan pasangan, tetapi Allah memberikan jalan kepada wanita apabila ingin melepaskan diri dari ikatan pernikahan yang salah. Itu disebut dengan khuluk. Khuluk di dalam Islam adalah hak wanita untuk menggugat suaminya dengan cara menebus dirinya dengan sejumlah uang tertentu atau dengan mengembalikan mahar yang diberikan oleh suaminya ketika menikah. Ia tebus dirinya, ia sampaikan ke pengadilan agama, disetujui apabila perempuan ini menggugat suaminya, atau dalam bahasa agama disebut khuluk. Ini dengan cara yang tepat, sudah pas. Suami ini misalnya melanggar perintah agama, tidak pernah sholat, tidak pernah menafkahi, suka main tampar, sering main pukul, maka menurut hakim pengadilan agama, si istri ini mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, terzalimi, maka pengadilan agama akan menceraikan, dan hak ini disebut dengan khuluk. Memang istri nggak bisa menceraikan suami, tapi bisa menggugat cerai suami apabila suami tersebut melakukan pelanggaran syar'i. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, tidak benar kalau kita mendengar kata-kata kaum feminis, kaum liberal, Islam adalah agama yang tidak adil terhadap wanita. Justru Islam adalah agama yang adil, Islam agama yang membebaskan, dan Islam membawa kebahagiaan tidak hanya kepada laki-laki, tapi juga kepada wanita ketika keduanya berpegang teguh kepada Islam. Dan insya Allah rumah tangga dan serta kehidupan mereka akan bahagia, sakinah, hingga ke surga Allah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.